Oke, nomor 3 ya. 2-point charges QA plus 6 microcoulomb and QB minus 2.5 microcoulomb are separated by a distance R equals to 10 cm. What is the magnitude of the electric force? The constant, nah konstannya angkanya kalau tidak dibulatkan sekitar segini ya. Cuma kita pakai angka yang dibulatkan aja, jadi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ditanya adalah what is the magnitude of the electric force? Berarti ditanya adalah F, ya. And is the force attractive and why? Oke, untuk nomor 3 berarti yang diketahuinya adalah QA-nya 6 microcoulomb, and then QB minus 25 microcoulomb, R equals to 10 cm. Terus K-nya udah diketahui ya, 9 kali 10 pangkat 9, ditanya adalah force-nya. So, we can use the ordinary formula of electric force, F equals to K QA QB per R squared. Dan ini semua microcoulomb itu diubah jadi coulomb. Maka dikali 10 pangkat min 6. 6 dikali 10 pangkat min 6 dan 25 juga dikali 10 pangkat min 6. Dan minus, ingat ya, minus di 25 ini dia nggak masuk lagi ke dalam perhitungan. Karena minus itu sebenarnya buat nentuin arah gayanya gitu, buat nentuin juga sifat gayanya, dia atraktif or repulsif, tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, untuk memudahkan perhitungan, yang angka bulat kita deretin sama angka bulat ya. Kita hitung dulu. Terus yang 10 pangkat kita kelompokin dengan 10 pangkat ya. Maka ini kan kalau 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Karena pangkat kalau dipangkatkan kan jadi dikali ya. Jadi ini langsung jadi 10 pangkat min 2. Karena min 1 dikali 2 kan jadi min 2. Terus 9 dikali 6 dikali 25. Ini yang angka bulat nih. Maka 9 dikali 6 dikali 25 itu hasilnya adalah 1350. Sedangkan kalau yang ini 10 pangkatnya ini kan 10 pangkat 9. Dikali 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 3 ya kan. Dikali jadi 10 pangkat 3. Terus dikali 10 pangkat min 6 ya kan. Ini kan tadi 3 dikurang 6 jadi min 3 ya kan. Jadi min 3. Terus ini kan 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat 2 jadinya 10 pangkat min 1. Oke. Ingat bahwa kalau perkalian pangkatnya ditambahin ya kan. Ini kan sama aja 9 tambah min 6 tambah min 6 tambah ketemu min jadi tetap min gitu kan. Maka ini kan hasil dari 10 pangkatnya akhirnya jadi 10 pangkat min 1 sehingga 1350 dikali 10 pangkat min 1 tinggal dicoret aja nolnya 1 kan. Cancel sama 10 pangkat min 1. Jadinya hasilnya 135 Newton. Okay, for this problem, anyone wants to ask a question related to this problem? Mister. Yap. Maaf, Mister. Nomor ini bukannya
2,5 ya, Mister? Min 2,5 ya? Ya, min 2,5 ya. Oh iya. Sorry, saya salah ngeliat ya. Berarti ya udah, berarti di sini aja nih. Ini kan jadi 2,5 berarti ya, tinggal diganti aja. 2,5 berarti di sini kan jadi 135 ya. Kalau di sini 135 ya udah berarti ini jadi 13,5 atau saya perbaiki dulu deh. Wait. Oke, kayak gini ya jadinya. Jadinya si QB-nya minus 2,5 microcoulomb. Di sini min 2,5 ya udah. Cuman ini aja apa bedanya di sini karena tadi 9 kali 6. Kalau dikali 2 tadi kan 1350 ya, berarti kalau dikalinya 2,5 ya tinggal dihilangin aja itunya 1 nolnya. Berarti 135 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 13,5 Newton. Dan force itu atraktif ya. Terus kenapa dia atraktif? Karena dia berbeda tanda. Ini kan yang QA-nya plus ya. Sedangkan QB-nya minus. And we know that charges with different sign will be attractive ya. Attractive to each other. Dia tarik menarik satu sama lain. Tapi kalau tandanya sama, mau plus plus atau minus minus, maka dia repulsif ya, dia saling tolak menolak satu sama lain. Analoginya kayak magnet aja kan, magnet kalau North Pole ketemu North Pole maka dia juga repulsif. Kalau North ketemu South ya berarti dia atraktif kan gitu. Atau kalau South ketemu South ya dia berarti repulsif juga, tolak menolak juga ya. Analoginya kayak gitu aja. Oke, nah ini di nomor 4 ini ada perbedaan ya angkanya. Kalau misalnya kalian ngerjain di assignment-nya ya kalian bisa milih ya mau ngitung pakai yang 10 atau yang 12. Nah, cuman kalau di sini saya bahasnya pakai yang 12 ya, ini kesalahan tulis lagi ya. Kalau saya tapi di sini bahasnya pakai yang 12. Jadi kalau untuk kalian ya kalian bisa milih lah mau ngitung pakai yang 10 atau yang 12. Oke. So, yang penting sih ini ya apa namanya kalian misalnya apa ya paham how to use that formula ya kan, you grasp the basic concept, that's the point ya. Kalau masalah itu juga makanya masalah kalau di unit test juga masalah proses perhitungan itu saya detail emang, tapi kalau untuk misalnya salah-salah perhitungan sih masih saya toleransi gitu ya. Yang penting kan kalau di proses perhitungan itu kan kelihatan tuh gimana apa namanya kalian nge-grasp konsep fisika sama matematisnya gitu kan. Proses perhitungan berarti kan konsep matematisnya di situ kan. Okay. Now we want to discuss I want to discuss number 4. Two charged particles as shown in figure below. QP equals to 5 microcoulomb and QQ equals to plus 40 microcoulomb are separated by a distance r 10 centimeters. Or in this discussion, I use r equals to 12 centimeter. Yeah. What is the magnitude of the electrostatic force? Is the force repulsive and why? Okay. So ini sama aja kayak tadi ya proses perhitungannya. Karena yang ditanya juga force, terus Q-nya dua-duanya diketahui.
R-nya juga diketahui, maka we can use this ordinary formula. Ini tidak sekompleks, jadi 3, 4 itu tidak sekompleks nomor 1, 2 yang kemarin ya, yang cukup menghabiskan waktu kita membahasnya. F equals to K QP QQ per R squared. Nah, terus tinggal dimasukin angkanya ya. Just substitute the numbers into this formula. Kita punya K 9 kali 10 kali 9 ya. Udah masyhur ya angkanya. Terus dan angkanya cakep juga ya. Jadi maksudnya kayaknya tanpa ditulis pun udah gampang gitu ngingetnya ya. Terus si QP itu kan 5 microcoulomb. Ingat, harus dikonvert ke coulomb sehingga dia dikali 10 pangkat 6. Terus si 40 itu juga microcoulomb, maka 10 pangkat 6. Dan R-nya 12 cm, so we have to convert centimeter to meter ya. So we have to multiply 12 with 10 power of minus 2. Yeah. And don't forget to add square di sini ya, jangan lupa disisipkan si pangkat 2-nya karena R-nya adalah square. Tadi maka kita iniin yang angka bulat sama angka bulat, 10 pangkat sama 10 pangkat, sehingga 9, 5, 40 sama 12 kuadrat itu kita kelompokin aja di sini. Terus 10 pangkatnya kita kelompokin di sini. Kan? 9 kali 5 kali 40. Nah, ini untuk menyederhanakan perhitungan sebisa mungkin kalau ada yang bisa di cancel, kalian cancel ya. Misalnya kan kayak 4 sama 40 sama 12 bisa kan di cancel. Ini bisa misalnya dibagi 4 ya kan. Jadi 10 nih jadi 3. Terus misalnya 9 sama 12 juga bisa di cancel. 9 bagi 3 ini bagi 3 ya kan. Dan cancelnya juga bisa berantai ya. Ini kan kalau 9 di cancel sama ini kan jadi 4 gitu. Terus 4 sama ini kan tadi sisa 10, di sini 4 sama 10 juga bisa dicoret juga gitu kan, jadi 5 sama 2 gitu. Nah, intinya adalah ini kalau dioperasikan matematisnya hasilnya 12,5. Sedangkan yang 10 pangkat sama kayak soal sebelumnya prosedurnya ya. Ini kalau dioperasikan jadinya 10 pangkat 1 ya kan. Pangkat 1 tapi kan nggak perlu ditulis ya. Sehingga 12,5 dikali 10 hasilnya adalah 125 Newton. And the force is repulsive. Kenapa dia tolak menolak? Karena tandanya sama ya. Ini plus, yang ini juga plus. Okay, regarding this question, I want to ask something. Atau kalau, and I encourage you to take note ya. Jadi kalau ada yang mau catat, silakan. Misalnya ini kan latihan ya. Misalnya kemarin ternyata pekerjaan kalian masih ada yang keliru gitu. Silakan ya. Mister, itu R-nya di soal kayaknya 10 cm, Mister. Sorry, suaranya kurang jelas, bisa dikencengin lagi. Itu R-nya di soal kayak 10 cm, Mister. Iya, tadi di awal saya bilang ya, itu salah tulis. Jadi gini, ini nih yang ini salah tulis gitu. Jadi, tapi kalau untuk assignment kalian bisa pakai 10, bisa pakai 12, pakai salah satunya aja gitu ya. Saya cuma ngebahas salah satu gitu. Pakai yang 10 atau pakai yang 12. Karena kan metodenya sama ya, cuma beda R-nya doang. Jadi maksudnya gini, ini emang pas ngerjain ini saya typo ya. Seharusnya emang 12, cuma saya tulis 10, cuman ya udahlah, saya istilahnya kalau ada yang ngerjain R-nya pakai 10, oke lah, biarin. Kalaupun ada yang ngerjain ini yang pakai image-nya di sini 12, ya oke juga gitu. Jadi saya terima dua-duanya gitu. Nah, cuman untuk ngebahas ini kan kayaknya kalau saya bahas dua-duanya kan gimana ya, kayak
memperlama waktu gitu kan. Jadi saya bahas salah satu aja, pakai yang 12 aja gitu. Tapi kalau yang 10 sebenarnya ya secara umum metodenya sama, dan mengenai properties of the force-nya juga sama gitu ya, dia sama-sama repulsive gitu kan. Jadi ini kayak tadi saya bilang itu hanya masalah typo aja. Nah, saya ngebahas yang salah satu pakai yang 12 gitu. Kalau kalian mau misalnya mau ngebahas ulang pakai yang 10 ya udah, coba aja dengan cara yang sama, tinggal diganti angkanya aja, yang ini jadi 10 kan di sini. Oke, Mister. Yep. Okay, if there's no more question regarding this problem, we will go to the discussion of electric field, ya, the explanation of electric field. Dan electric field ini sebenarnya sih secara rumus mudah ya, cuman remember that electric field is vector. Nah, kadang yang bikin bingung adalah si arah-arah electric field-nya ini nih, karena dia kan vector gitu ya. Tapi mungkin juga untuk mempermudah memahami electric field, saya akan coba istilahnya demonstrasiin juga ya, how to easily calculate the electric field. Okay. So now we're going to electric field. Oke, field itu berarti kalau di bahasa Indonesiain medan ya. Nah, medan itu artinya daerah yang ada pengaruhnya. Kalau medan listrik berarti di situ ada pengaruh listrik. Sehingga kalau di sekitar situ atau di dalam medan itu ada muatan listrik, nanti jadi terang. Okay. The same case in analogous to magnetic field. If there's any magnet or let's say iron, itu di influence gitu ya, dia akan terpengaruh kan. Nah, kalau electric field berarti yang terpengaruh adalah benda yang bermuatan gitu. Kita di awal-awal ngebahas electrostatics, kita udah ngebahas tentang ini ya, benda-benda yang bermuatan. Misalnya kayak mungkin pernah saya kasih contoh, kalau kalian habis ngejilid buku, nah itu kan kalau pegang seakan-akan kayak tangan kalian ketarik ya kan. Nah, itu tandanya dia bermuatan ya. Atau misalnya kayak yang ini kalau saya nggak salah tuh contoh waktu zaman SMP itu kayak penggaris yang digosok-gosok ke rambut, terus kan dia bisa narik kertas-kertas kecil gitu kan. Nah itu tandanya dia bermuatan. Nah, setiap benda bermuatan itu dia di sekitarnya itu ada medan listrik, sehingga kalau ada muatan lain, nah itu akan terpengaruh, either dia ketarik atau dia ketolak gitu ya. Tergantung dari jenis muatannya. Kalau dia muatannya sama ya berarti ketarik, kalau muatannya beda itu ketolak.
Jadi gaya listrik itu, electric force yang sebelumnya kita bahas itu terjadi di dalam electric field gitu. Jadi ruang tempat terjadinya electric force itu adalah electric field. And we know that a resultant force changes motion. Many everyday forces are pushes or pulls between bodies in contact ya. Nah, tapi kita lihat kalau di kehidupan sehari-hari itu kan apa namanya? Gayanya misalnya kita ngedorong meja, maka kita memberikan gaya terhadap meja gitu kan, ada kontak di situ ya. Tapi kalau ada beberapa gaya yang terjadi akibat adanya medan, jadi tidak langsung menyentuh gitu. Nah, in other cases, forces arise between bodies that are separated from one another. Jadi dia nggak kontak gitu. Jadi dia separate, ada jarak di antara keduanya gitu ya. Nah, maka untuk gaya-gaya yang seperti itu, maka itu ada medannya. Jadi apa namanya, interaksinya terjadi di dalam medan. Jadi dia emang nggak kontak, nggak menyentuh satu sama lain. Kalau kayak kita dorong meja ya kita kontak sama meja, kita menyentuh mejanya gitu kan. Tapi kalau untuk kasus beberapa gaya yang dia terjadi tanpa kontak, nah maka itu di situ ada medan gitu, ada medan gayanya. Nah, contohnya adalah ini nih, electric, magnetic, and gravitational effects involve such action at a distance forces, and to deal with them, physicists find the idea of field of force, or simply a field useful. Jadi, gini kan, jadi fisikawan tuh memikirkan gimana caranya dia kok nggak ada kontak, tapi kok bisa bisa terjadi gaya gitu kan. Akhirnya muncullah ide bahwa ada suatu model gitu ya, ide dari suatu model bahwa ada yang namanya field gitu, ada yang namanya medan gaya ya. Ya kalau pada kasus listrik ya berarti disebutnya medan listrik, kalau pada kasus gravitasi ya berarti medan gravitasi, kasus magnet ya berarti medan magnet. Fields of these three types have common features as well as important differences. Kalau ini tipenya beda-beda tentu ya, gravitasi, magnetik sama elektrik tentu dia beda ya. Cuman istilahnya kita bisa narik satu benang merah gitu dari tiga macam gaya itu, yaitu adanya force in distance gitu. Jadi without contact. Jadi field yang kayak gaya yang kayak gitu itu istilahnya perantaranya adalah si field itu. Jadi walaupun dia tanpa kontak, tapi ada perantara medan di situ. Sebenarnya nggak cuma tiga ini doang ya. Sebenarnya di dalam skala atom pun kayak gitu. Misalnya kayak ini inti atom deh. Kalian jangan bayangin kalau inti atom itu kan inti atom terdiri dari proton sama neutron ya. Kalian jangan bayangin si inti atom itu nempel gitu, proton sama proton nempel terus sama neutron, nggak nempel dia aslinya. Tapi di situ ada gaya ikat gitu. Aslinya tuh inti atom tuh di dalam atom tuh bergetar gitu. Jadi dia bukan nempel satu sama lain, dia bukan stabil gitu. Inti atom tuh aslinya dia bergetar gitu. Nah, di situ ada gaya ikat gitu. Itu juga termasuk gaya yang tanpa kontak gitu. Jadi nggak cuma gravitasi, magnet sama si listrik doang sebenarnya. Okay, next, an electric field is the region where an electric charge experiences a force. Nah, jadi medan magnet itu adalah daerah di mana si muatan itu mengalami gaya. Jadi kalau dia nggak mengalami gaya, ya berarti dia bukan muatan listrik. Jadi benda yang netral ketika melewati medan listrik, dia ya nggak terpengaruh gitu. Misalnya ini ya elektron itu kan muatannya negatif. Ketika dia bergerak gitu misalnya memasuki medan listrik, maka misalnya medan listriknya ke bawah gitu, elektron kan ini minus ya, maka elektron jadi bergeraknya ke atas gitu kalau misalnya kena medan yang arah ke bawah.
itu berarti kalau dia bergeraknya lurus, ternyata ada medan yang arahnya ke bawah, maka gerak elektron itu jadi terbelokkan gitu. Dia jadi yang tadinya lurus doang, jadi bergeraknya jadi nyerong agak ke atas gitu. Jadi muatan ketika masuk ke dalam medan listrik, dia akan terpengaruh. Entah dia ketarik atau ketolak ya. If a very small positive point charge Q, the test charge is placed at any point in an electric field and it experiences a force F. Then the field strength E, also called the E field, at the point is defined by the equation E equals to F per Q. Nah, ini jadi untuk mengukur kuat gaya listrik. Oke, jadi kita tahu tadi kan ada yang namanya medan listrik. Cuman medan itu seberapa kuat sih gitu kan? Istilahnya kita sendiri tahu untuk medan yang sama aja, kalau dia semakin jauh dia semakin lemah ya kan? Kalau kan sumber medan listrik itu muatan, ya, kalau semakin jauh dari muatannya medannya semakin lemah. Nah, kita mau ukur nih misalnya di suatu titik, misalnya sumbernya muatan Q1 gitu. Muatan Q1, ini sumber medan listriknya. Kita mau ngitung medan listrik di suatu titik yang jaraknya misalnya 10 cm dari muatan dari Q1. Nah, itu tuh medan listriknya kuatnya berapa sih di situ? Nah, itu bisa caranya kita masukin muatan lain ke dalam situ. Terus kita ukur gayanya nih, gaya antara si Q1 sama si QUG-nya itu yang mau si QUG ini maksudnya buat mengukur si electric field-nya. Nah, kan terjadi gaya tuh kan? Nah, maka kuat medan listrik di situ adalah gaya yang terjadi dibagi dengan muatan uji. Jadi Q yang di sini adalah si muatan uji gitu, bukan muatan sumber ya. Ingat tadi ada dua muatan. Atau mungkin gampangannya saya gambar di paint dulu ya, biar kebayang. This way. Nah, misalnya ini suatu muatan listrik ya. Misalnya suatu muatan listrik, anggaplah dia QS. S-nya maksudnya source ya, source of electric field. Nah, misalnya taruhlah dia muatannya positif. Kalau dia positif, maka arah medannya kan keluar ya. Keluar dari muatan dan dia nyebar gitu ya. Ingat, electric field itu dia besaran vektor sehingga dia punya arah. In this case, the direction is radial. Radial itu artinya menyebar gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ceritanya terus berlanjut gitu sampai ke sini gitu ya. Si electric field-nya. Nah, taruhlah di sini tetap masih berasa gitu electric field-nya di titik sini. Nah, kita nih pengen tahu nih di titik sini tuh electric field-nya berapa. Taruhlah misalnya dari titik itu, saya ini titik P lah gitu. Atau jangan P deh, di titik R. Ini saya titik R. Jaraknya dari Q source ke point R ini misalnya 1 cm lah, misalnya 1 cm. Nah, kita pengen ukur nih kuat medan listrik or the field strength di sini tuh berapa. Nah, cara ngukurnya adalah kita masukin muatan lain ke sini. Anggaplah ini QT. T maksudnya tes gitu ya, muatan uji. Buat uji di sini medan listriknya tuh berapa. Ini misalnya QT. Nah, maka karena di sini ada Q, di sini ada Q, terus di sini ada jarak kan, maka kan di sini akan terjadi gaya kan, akan terjadi gaya.
Karena kayak yang sebelumnya ketika kita belajar electric force, ketika ada Q ketemu Q ya jadi ada gaya di situ kan. Nah, maka ketika di sini udah terjadi gaya, nah ini kan misalnya 1 cm ini R-nya kan. Nah, bisa kita hitung lah. Dari F sama dengan si Q test dikali Q source per R square, ya kan? Gitu. Kita bisa dapat gayanya. Nah, kita ukur gaya di sini, maka medan listrik, kuat medan listrik di titik R itu adalah cara ngitungnya si force yang terjadi itu dibagi dengan si Q test. Jadi gitu. Oke. Itu cara ngitung kuat medan listrik di suatu titik tertentu. Nah, tentu ini kan kalau muatannya misalnya kita pindahin ke sini, misalnya ini jarak 0,5 cm gitu ya. Kalau kita pindahin ke sini, maka apa namanya? Dia kan R-nya jadi lebih kecil. Kalau R-nya jadi lebih kecil, maka F-nya jadi lebih gede kan. Oleh karena itu, karena F-nya berubah, berarti medan listrik di sini sama di sini tuh kuat medan listrik itu beda. Dan tentu dia semakin dekat ke source-nya, dia semakin besar ya medan listriknya. Jadi mungkin ilustrasi yang gampang gitu buat kalian ngebayangin medan listrik itu kayak kabut gitu ya, dari sumbernya pekat gitu ya. Di situ artinya medan listriknya besar gitu, sumber ntar makin jauh tuh makin tipis gitu. Jadi apa namanya ya mungkin sampai satu titik dia bisa menghilang gitu, tidak terasa efeknya gitu ya. Jadi makin tipis maksudnya si medan itu makin jauh ya makin kecil gitu ya. Berarti ketika medan listriknya makin kecil, otomatis ketika di situ ditaruh muatan, interaksi listriknya itu nggak sekuat ketika dia dekat di sini gitu. Berarti kan gayanya nggak sebesar ketika dia di titik sini. Gitu. Itulah gambaran dari ilustrasi medan listrik. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini karena apa namanya, you have to imagine ya, kalian harus berimajinasi gitu. Karena kan ya. Maaf, Mister, mau tanya yang QT itu berarti yang di R-nya itu ya, Mister? Iya, QT di R-nya di titik R itu. Jadi si QT itu Q test. Jadi buat nguji, buat ngetes di situ tuh medan listriknya besarnya berapa. Oke, paham ya? Oh, Mister, thank you, Mister. Yap, sama-sama. Nah, terus ini nih bisa rumus ini bisa dikembangkan lagi nih. Rumus yang ini bisa dikembangkan lagi. Kita tahu sebelumnya kan kita udah ketemu rumus yang F Q1 F equals to K Q1 Q2 per R squared kan. Nah, maka ini istilahnya bahasanya apa ya? Bisa kita jembrengin gitu rumusnya. Maka si F itu kan sama juga K dikali Q test terus dikali Q source ya kan. Karena ini kan Q1-nya Q test, Q2-nya Q source gitu kan. Terus dibagi R square terus dibagi atau jangan gitu deh tulis ya, gini aja, ini per R square terus dibagi dengan QT ya kan. Nah ini pembilangnya atas sini adalah gitu ya, karena kan F itu K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah Q1-nya di sini Q test, Q2-nya Q source. Atau mau dibalik juga bisa lah, yang penting dia perkalian gitu kan, kalian dibalik nggak masalah. Nah maka di sini QT ini kan bisa cancel ya. Nah sehingga please wait, ini E di titik R ya.
Sehingga kalau kayak gini kita peroleh bahwa E di titik R itu bisa juga ditulis sebagai K dikali QS per R kuadrat gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi ternyata kita bisa menghitung besarnya medan listrik di suatu titik tanpa muatan uji, ternyata bisa. Ini kan rumus asalnya nih, ya kan? Tapi ternyata tanpa muatan uji kita bisa ngitung ya, caranya tinggal K dikalikan dengan muatan ujinya dikalikan dengan R. Bahkan dengan rumus yang ini kita bisa ngitung medan listrik di titik yang kita mau, nggak cuma terbatas di titik R. Taruhlah misalnya kita mau ngitung medan listrik di titik sini, udah tinggal dicari dari sini ke sini tuh jaraknya berapa gitu ya. Bahkan kita bisa dapat R-nya. Ya udah tinggal substitusi ke nilai yang ini. QS-nya kan udah ada, QS-nya kan nggak berubah ya nilainya. Atau kita jadi nggak harus lurus, bisa juga menghitung yang di sini nih. Ya udah tinggal dihitung dari QS sampai titik itu R-nya berapa ya kan? Tinggal dimasukin ke rumus yang ini. Tuh. Bahkan ini perhitungannya lebih simpel ketimbang kita ngitung gaya ya kan, karena kan kalau kita ngitung gaya Q-nya ada 2 kan, di sini Q-nya cuma ada 1. Oke. Oke, silakan diperhatiin dulu. Kalau masih ada yang mau tanyain mungkin saya tungguin. Okay, we're back to the slide ya. Oh, nggak ada yang tanyain. Oke, ini tadi ya. Nah, ini awalnya kalau untuk menghitung tuh begini, kita hitung gayanya dulu, tapi ternyata nggak harus hitung gaya, bisa tadi ya. Where's the magnitude of E is the force per unit charge and its direction is that of F. Jadi arah medan listriknya itu searah dengan arah gaya yang terjadi ya. Oke, kita balik lagi deh ke ini buat lihat arah gayanya. Balik ke paint lagi. Atau kita selesaiin dulu deh yang selanjutnya. Field strength E is a vector. Ya, dia vektor karena punya arah ya. Kalau muatannya positif, sumber CQ source-nya positif, maka arahnya ke arah luar. Jadi arahnya radial, menyebar gitu ya. Menyebar keluar. Kalau dia Q-nya negatif, arahnya radial juga tapi masuk ke dalam muatannya. Jadi kalau plus itu arahnya keluar, minus arahnya masuk ke dalam. If F is in newtons or N and Q is in coulombs, then the unit of E is the Newton per coulomb. Jadi satuan dari electric field strength CE itu satuannya adalah Newton per coulomb. Or a more common but equivalent unit is the volt per meter. Jadi Newton per coulomb itu sama juga volt per meter. Jadi bisa pilih salah satu mau pakai Newton per coulomb atau volt per meter. Tapi saya saranin untuk di bab ini kalian pakai Newton per coulomb ya. Jadi maksudnya kalian pakai Newton per coulomb jadi biar ingat asalnya electric field itu adalah force per charge gitu ya. Per Q test yang tadi itu. Oke, kita sekarang lihat gayanya ya.
Maksudnya arah gayanya ya. Nah, misal ini Q-nya muatannya positif misal. Ini juga arahnya keluar, tentu di sini muatannya positif ya. Nah, berarti kalau dia positif, ya kan? Kalau dia positif berarti kan dia arah gayanya dia kan berarti tolak menolak ya. Nah, kita lihat di sini bahwa arah gayanya jadi ke sana gitu ya. Oke, jadi sebenarnya arah medan itu adalah gini, bahasa lebih tepatnya gini sebenarnya ya. Arah medan listrik itu searah dengan arah gaya ketika muatan ujinya adalah muatan positif. Jadi gini. Kalau misalnya source-nya, ini kan kita udah lihat nih, kalau source-nya positif atau positif, maka arah gayanya ke sini kan, searah dengan arah medannya. Sekarang misalnya kita coba source-nya negatif, ini si Q source-nya. Terus Q test-nya itu positif. Nah, interaksi gaya yang terjadi itu adalah tarik menarik ya kan. Maka si Q test ketarik gitu kan, ketarik ke arah sini. Jadinya dia arah gayanya ke kanan gitu kan. Nah, terus dia ini kan tandanya minus ya kan. Minus berarti arah medannya itu masuk ke dalam. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih orang, maksudnya gini, kenapa orang memodelkan atau kenapa orang menggambarkan kalau muatan positif arah medannya itu keluar, sedangkan muatan negatif itu arah medannya masuk. Sedangkan medan sendiri itu kan kita nggak bisa ngelihat gitu kan, medan listrik sendiri kita nggak bisa ngelihat. Justru yang kita rasakan, yang real kita rasakan kan gaya tarikannya gitu kan. Sedangkan medan listrik itu kayak apa ya, kayak mungkin kalau kita bayangin abstrak gitu ya. Tapi kenapa kalau diilustrasi, kalau plus itu arahnya keluar, minus itu arahnya masuk ke dalam. Itu sebabnya adalah karena kalau source-nya positif, testnya positif, itu dia arahnya, gaya yang terjadi adalah si tesnya ini kan jadi ketolak, si Q tesnya jadi ketolak, jadi arahnya ke sana. Nah, jadi arah yang searah dengan gaya tolak itu adalah arah yang keluar gitu, sehingga kita bikin atau kita ilustrasikan untuk muatan positif arahnya keluar. Jadi untuk menentukan arah medan Q testnya kita selalu pakai positif ya acuannya. Nah, sedangkan ketika sumbernya negatif, muatan tesnya tentu positif. Ternyata gaya yang terjadi adalah si Q test ini ketarik ke dalam, ya kan? Nah, ternyata dia ketarik ke arah minusnya. Ternyata arah ketarik ke minus ini sama dengan arah masuk ke dalam muatan minus. Maka untuk muatan minus diilustrasikan, ini sebenarnya hanya model gitu ya. Sebenarnya hanya model. Ya, karena secara langsungnya kita nggak bisa ngelihat medannya itu. Jadi dimodelkan untuk muatan minus arahnya masuk. Karena kalau kita taruh misalnya Q test lagi di sini, yang muatannya positif lagi. Maka si Q test ini kan juga ketarik ke dalam ya, ketarik ke arah minus gitu kan. Karena kan plus minus tarik menarik. Maka arah gayanya jadi ke sini. Nah, ini juga arah masuk ke dalam muatan. Jadi arah medan listrik itu searah dengan arah gaya yang dialami oleh Q test yang muatannya positif gitu, bahasa gampangnya gitu.
kita misalnya untuk yang Q source yang positif, di sini kita taruh Q test yang positif lagi. Di sini ada Q test lagi. Nah, maka plus sama plus kan ketolak ya kan? Plus sama plus ketolak, maka dia arahnya kan jadi ke sini ya kan? Dan ini berarti arah yang ke sini itu sama dengan arah medan listrik ya. Jadi mau di titik ini kayak mau di titik ini, itu arahnya selalu keluar dari si source-nya. Gitu ya. Itu terkait masalah arah medan listrik. Jadi ini saya sampaikan, jadi kalian nggak sekedar ngafalin gitu ya, kalau plus itu arahnya keluar, minus itu arahnya ke dalam, tapi kalian tahu reasoning di balik pemodelannya, kenapa ilustrasinya kayak gitu. Oke, jadi I hope you grasp the concept tightly gitu ya, kalian benar-benar grasp konsepnya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak kalian belajar di bimbel atau apa yang sistemnya ngejar materi gitu ya, itu nggak akan disampaikan gitu ya. Yang penting kalian ingetin kalau plus itu keluar, minus itu ke dalam. Tapi remember that you are a Cambridge curriculum student and you have to grasp the basic concept ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait masalah arah gaya sama hubungan arah gaya sama arah medan? Oke, kalau nggak ada, kita back to the slide lagi ya. Oke, tadi kita udah selesai dari slide ini. Oke, ini juga tadi juga udah kita bahas ya, radial electric field. Electric field dia arahnya radial. Dan ingat sebenarnya yang arah radial itu khusus untuk muatan titik or the point charge and the spherical charge ya, untuk muatan yang bentuknya sferis ya, bentuknya bola. Kalau untuk yang bentuknya misalnya dua plat itu beda lagi, cuman itu belum kita bahas dulu. Kita bahas yang mudahnya dulu aja. The radial electric field. What is the electric field strength at any in a radial field? In the diagram, a point charge plus Q produces the radial field, and a small positive charge plus lower Q is placed in the field as shown. Nah, ini sebenarnya ini kayak tadi ya gambarannya, ini hanya penjabarannya aja. Ini kan kayak tadi, the force on the test charge plus Q is given by F equals to K. Nah, ini si Q-nya si Q source and lower Q itu adalah si Q test ya, per R squared. Nah, ini nggak usah diperhatiin dulu. And the electric field strength is the force per unit charge. Therefore, nah ini kayak yang tadi yang saya bilang, si Q testnya itu bisa cancel ya. So the field strength E at a distance R away from the point charge plus Q is E equals to K times Q per R squared. Ini sama kayak rumus yang tadi kan. Cuman di sini kan saya di sini dia nggak pakai subscript S sama T aja gitu kan, ya source sama testnya. Tapi ini sama kayak tadi ya. Jadi ini maksudnya ternyata kita bisa ukur besarnya medan listrik tanpa pakai muatan uji. Jadi kita bisa ukur besarnya kuat medan listrik di suatu titik yang jaraknya R gitu ya. Kita bisa mengukur di yang jaraknya 0,5 cm ke atau di 1 cm ke. Nah, tinggal kita masukin pakai rumus yang ini.
And you have to know that angka 9 kali 10 pangkat 9 itu kan si K itu kita aproksimasi jadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9 ya. Itu asalnya dapatnya dari mana sih? Nah, itu ini sekedar insight aja ya. Sekedar insight aja, si K itu dapatnya dari 1 dibagi 4pi dikali epsilon 0. Epsilon 0 itu namanya permitivitas ruang vakum. Itu konstanta lah, angkanya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita mungkin nggak akan berdalam-dalam di situ. Ini sekedar insight aja. Ternyata angka 9 kali 10 pangkat 9 itu dia juga ada rumusnya sendiri ternyata sebenarnya. Ini tapi konstanta semua gitu, karena pi itu konstanta kan. Terus epsilon 0 juga konstanta, sehingga si K-nya jadi konstanta. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini tadi udah dibahas ya di pas kita ngebahas di Paint. And then we're talking about field pattern. An electric field can be represented by electric field lines. These are drawn so that one, the field line at a point or the tangent to it if it is curved give the direction of E at that point. Yaitu the direction in which a positive charge would accelerate. Nah, ini tadi juga udah kita bahas. Ini maksudnya adalah the direction di mana si Q test yang dia positive charge akan mengalami percepatan, ya kan? Kayak tadi tuh ketika muatan source-nya positif, terus dikasih muatan uji yang positif, maka dia kan akan mengalami gaya yang ketolak gitu. Maka dia akan accelerate yang arah accelerate-nya itu arah tolakannya gitu kan. Berarti kalau tolakan itu kan arah yang sama dengan arah keluar dari Q source ya. Tadi udah kita bahas di Paint ya. Jadi ini kalian tidak perlu memusingkan ini. Itu kalau kalian tadi udah paham yang di Paint, udah kalian grasp gitu aja, nggak usah ambil pusing dengan yang ini. And the number of lines per unit cross section area is proportional to E. Nah, ini mungkin nanti kita bahas ketika kita membahas flux ya. Kita belum sampai situ, jadi nggak usah dipusingin dulu. And the field line is imaginary, but the field it represents is real. Nah, ini tadi kayak saya bilang, itu hanya sebuah pemodelan ya. Jadi kita bikin muatan positif arah medannya keluar, muatan negatif arah medannya masuk ke dalam, itu imaginary gitu. Itu hanya suatu pemodelan, karena emang itu kita nggak ngelihat itu gitu kan. Kita nggak bisa melihat itu. Yang kita rasain itu adalah si force ketika ketika muatan ketemu muatan gitu. Si force yang terjadi di dalam si electric field-nya itu. Nah, tapi electric field-nya itu real. Kenapa dia real ya? Buktinya adalah si force-nya ini bisa ketarik gitu. Itu hipotesisnya gitu. Apa dia real ya? Karena si ini bisa saling tarik menarik atau tolak menolak gitu kan. Walaupun dia tanpa kontak gitu. Oh, berarti di situ ada suatu medan gitu ya. Sama kasusnya kayak gaya gravitasi gitu kan. Kalian misalnya lagi terjun dari suatu tempat tertentu, itu kan kalian ketarik ke bawah, itu sebenarnya ketika jatuh kan pasti ketarik ke bawah. Tapi apa namanya, benda fisika apa yang narik kalian gitu kan? Itu kan tanpa kontak dengan bumi gitu kan. Itu kan kalian ketariknya kan ke arah bumi, tapi kalian dengan bumi nggak kontak gitu kan. Maka di situ ada gravitational field ya. Analoginya kayak gitu. Kalau kita gambar misalnya arah medan gravitasi itu arahnya ke bawah gitu, atau ke arah pusat bumi. Nah, itu juga imaginary sebenarnya. Tapi si gayanya itulah yang real gitu. Itu aja. Tapi walaupun dia imaginary, ini you have to note this. Kalian walaupun dia imaginary bukan berarti kalian menganggap si field line itu nggak penting ya, karena dalam proses perhitungan it is very important. Mungkin yang apa namanya, kemarin yang ikut extra class sudah tahu ya how important it is ya. Nah itu mungkin di sini akan kita bahas juga di sini. Nah ini hanya contoh aja ya, hanya contoh aja. Jadi ini contohnya si muatan positif
maka arah medannya keluar dan dia menyebar gini ya. Oke. Sedangkan untuk muatan negatif, arah medannya itu masuk ke dalam. Terus kalau untuk plat begini, kalau untuk plat maka di antara plat ini arah medannya adalah lurus ya. Oke, jadi kayak tadi saya bilang, kalau muatan titik ini kan kita anggap ini muatan titik ya, maka arah medannya radial. Radial itu artinya nyebar ya. Tapi kalau if the charge in form of flat, double flat, so the electric field between the plates is in straight line ya, dia bentuknya garis lurus. Jadi mungkin saya nggak tahu sepenuhnya benar atau enggak, bisa kita katakan bentuk electric field itu menyesuaikan dengan bentuk si charge-nya gitu. Oke. Untuk kasus yang ini dia berarti lurus. Nah, untuk yang bentuknya sembarang kayak gini, maka dia juga nyebar tapi persebarannya ngikutin ininya ya. Kita bisa lihat pemodelan di sini dia terconcentrated di sini nih. Apa di daerah yang runcing ini dia terconcentrated. Tapi kalau ini kasusnya ini kan E equals to 0 inside. Nah, kasus ini terjadi ketika ketika dalamnya bolong gitu ya. Ketika ada bolongan dalamnya, maka di daerah yang bolong itu electric field-nya adalah 0. Tapi kalau misalnya dia solid dan Q-nya tersebar sampai ke dalam, electric field inside-nya itu enggak 0. Artinya dia muatannya continue gitu ya. Itu maka electric field inside-nya enggak 0. Ini kasus 0 kalau dia bolong ya. Or it's the same case in hollow sphere ya, bola berongga. Nah, itu tuh dia kasusnya kayak gitu juga. But for solid sphere, untuk bola yang padat itu dia enggak 0 gitu ya. Tidak 0 nilainya. Dan ini kalau kalian masih ingat juga tentang yang cage, yang yang named after Faraday ya, Faraday cage itu kan kalau saya kasih contoh, kalau kalian di dalam mobil itu kalau ada petir nyamber ya, kalian insya Allah aman di dalam sini karena itu diandaikan si mobil itu sebagai hollow body ya, dalamnya kosong gitu, sehingga si petir itu interaksinya dengan bodi mobilnya gitu, tidak dengan yang di dalam. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut lagi? Ingat saya banyak selanjutnya example, tapi sebelum ke example saya mau jelasin dulu gimana kalau di bahasa pemrograman tuh algoritma gitu, algoritma perhitungan medan listrik. Jadi step-step buat ngitung soal medan listrik. Oke. Kita akan coba balik ke Paint lagi ya nih, jadi saya mau close dulu. Nah, kita tahu nih, misal ini muatan gitu ya, misal muatannya plus. Terus misalnya kita disuruh ngitung medan listrik di titik sini, anggaplah ini titik S gitu ya. Berarti kan ini kalau plus kan arahnya keluar ya. Berarti kan arah medan listriknya begini. Berarti bisa kita hitung, misalnya ini muatannya sebesar Q gitu. Berarti medan listrik di titik S itu bisa kita hitung. Ini misalnya jaraknya R gitu. Berarti kan E di titik S
itu adalah K dikali si Q source-nya di situ besarnya Q dibagi dengan R square dan arahnya ke kanan. Arah medannya ke kanan ya kan. Karena dia kan keluar dari muatan positif. Kanan ya. Nah, tapi ini kan kalau medan muatan cuma ada satu, berarti ada satu medan di sini. Gimana kalau medannya ada dua? Misal ini muatan A, ini muatan B, terus yang ini misalnya plus, yang ini misalnya minus. Kita misalnya mau nyari medan di titik ini misalnya titik Z lah. Nah, ini Z-nya gimana kan kita belum tahu ya caranya. Karena di sini ada dua medan. Nah, caranya adalah kalau kayak gini, kalian jangan langsung hitung pakai rumus ini gitu karena ada dua medan. Kalian gambar dulu ininya arah-arah medan. Kalau dari A itu kan arahnya sorry. Dari A itu arahnya kan keluar. Berarti di titik Z itu medan dari A itu arahnya ke kanan. Sedangkan titik B itu kan dia masuk ya. Jadi ingat di kasus ini kita nggak pakai muatan uji. Jadi si A dan B ini dua-duanya sumber, bukan salah satunya muatan uji, bukan gitu. Jadi dua-duanya sumber. Jadi kita mau ngitung resultan dari medannya di titik Z gitu. Karena kan ingat medan itu vektor, berarti dia punya resultan kalau dia lebih dari satu, ya kan? Maka kalau dari titik A itu ke arah keluar kan, keluar. Berarti Z-nya gampangannya kalau misalnya ini gaya berarti Z-nya terlempar ke kanan gitu kan. Tapi di sini ada juga muatan B sehingga ada medan lagi dari B dan arahnya masuk karena dia minus. Sehingga yang ini adalah arah EA ya. Ini EA. Yang ini adalah EB. Sehingga untuk kasus kayak gini dia berlawanan arah. Kalau dia berlawanan arah berarti dia dikurang ya kan. Berarti EZ ini sama dengan, misal kita anggap arah ke kanan positif. Ya berarti EZ sama dengan EA min EB. Kalau hasil akhirnya ini positif, berarti resultan medannya arahnya ngikutin EA, berarti ke kanan. Tapi kalau hasilnya ini negatif, berarti resultan medannya ngikutin EB, berarti arahnya ke kiri. Nah, saya sengaja kayak gini nggak saya pakai slides karena ini cukup kompleks untuk dijelaskan. Idealnya sebenarnya pakai papan tulis ya, cuma kan kita PJJ. Jadi emang saya nggak pengen ngejelasin ini pakai slide, jadi saya pengen demonstrasiin gitu, jadi supaya kalian ngeh. Oke, sampai cara nentuin medan ini ada yang mau ditanyain dulu? Cara nentuin resultan medan? Oke, ini mungkin kalian bisa screenshot dulu ya, karena kan waktunya ternyata udah habis ya. Kalian bisa screenshot dulu dan saya encourage untuk dicatat juga ya, supaya maksudnya inilah lebih apa ya bahasa kayak lebih membekas gitu. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, harapannya kalian lebih mudah gitu buat solvingnya. Jadi stepnya kayak gitu, ketika ketemu medannya lebih dari satu, kalian gambar dulu, terus kalian cari resultannya, barulah
Kalau udah dapat ke sini, baru kalian hitung dengan rumus yang ini. Berarti ini K dikali QA dibagi RAZ ya, jarak antara A dan Z. Untuk yang ini, EB berarti K dikali QB dikali RBZ gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah caranya. Kalau hasilnya plus berarti resultan medannya ngikutin arah EA. Kalau hasilnya minus berarti resultan medannya ngikutin arah EB. Oke, mungkin hari Selasa ya, insya Allah kita lanjutin lagi. Mungkin akan coba ngefokusin ke sini dulu deh. Gimana cara nentuin resultan medan listrik ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini dulu ya karena waktunya juga udah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.